Ada banyak bola dunia, tetapi bola dunia yang disebutkan oleh Bai Guanxing juga merupakan salah satu harta surga. Bola dunia mengandung kekuatan yin dan yang dapat menyebabkan kekacauan di luar. Yang paling membuat Putri Wenxing pucat adalah daging cincang di sini dengan jelas menunjukkan bahwa alat pemadam naga ini pernah menjebak naga sungguhan. Selain itu, keadaan kematian persis seperti yang dijelaskan Jin Ruyan kepada mereka. Ritual pembunuhan naga berhasil, dan naga asli dipenjara dan sulit untuk diperjuangkan. Patung Taoisme terus-menerus terkikis, dan pedang ilahi di dalamnya menebas sisik naga dan membunuh daging naga. Sisik naga di upacara pemadaman naga berserakan, tetapi mereka sudah menjadi sunyi. Setelah kematian, bahkan pembangkit tenaga naga yang sebenarnya di tempat pemakaman naga sudah cukup untuk berubah menjadi pembusukan oleh waktu. Sisik naga telah lama kehilangan kecemerlangannya, dan bahkan hancur menjadi debu. Darah naga memercik di dalam instrumen pemadam naga, seperti penggiling daging, memercikkan 5 langkah darah. Tapi instrumen pemadam naga ini jelas terdistorsi, dan Qin Yichen dapat melihat bahwa posisi darah naga yang paling mempesona adalah sumber distorsi. Dia sepertinya melihat naga asli berlumuran darah, terus-menerus memukul instrumen pemadam naga dengan tanduk naganya, memerciki dunia dengan darah, mencoba melarikan diri dari pembunuhan. Pamor pembasmi naga telah rusak. Hanya 1 langkah lagi, kaisar naga ini bisa keluar dari masalah. Jin Ruyan tidak bisa menahan desahan di matanya. Bentuk instrumen pemadam naga telah berubah bentuk oleh dampaknya, seperti bentuk bulat yang dapat melampiaskan kekuatannya. Tetapi surga memiliki yin dan yang, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pasti ada. Kelemahan dari instrumen pemadam naga adalah bahwa sekali dilanggar sedikit, akan lebih mudah untuk membebaskan diri. Naga sejati ini menghancurkan harta karun itu dengan nyawanya, dan daging dan darahnya hancur, dan instrumen pembunuh naga itu terpelintir dan tenggelam, dan itu hanya 1 langkah lagi dari jebakan. Sayang sekali pasti ada banyak yang kuat. Orang-orang di sini dalam pertempuran itu. Miloni tidak bisa membunuh kaisar naga ini. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mungkin menyerang dunia dan bumi. Pada akhirnya, kaisar naga berubah menjadi potongan-potongan daging, dan bahkan tulang punggung naga itu hancur. Untuk beberapa alasan, Qin Yichen benar-benar merasa bahwa dunia di sekitarnya telah berubah. Dia melihat bahwa seorang kaisar naga akhirnya terjebak dalam upacara pemadaman naga. Dia terus memukul, dan tubuh naga itu kuat dan kuat. Tanduk naga pecah dan darah menodai mata naga, dan dia terus bertarung dengan tulang belakang naga yang paling keras. Dia ingin membebaskan diri, tetapi teman-teman di sekitarnya menjadi semakin berkurang, dan bayangan ilahi turun, semua dengan napas acuh tak acuh dan penuh dari niat membunuh. Seseorang yang kuat meninju kekuatannya ke dalam ritual pemadaman naga, seperti tungku penjara. Tidak peduli seberapa sedih dan marahnya naga asli meraung, dia akhirnya mati. Membuang. Qin Yichen tidak bisa menahan gemetar. Itu adalah darah yang dinyalakan. Tetapi hawa dingin berdarah. Tetapi suara menjilat sudut mulutnya yang terlalu cepat menyebabkan pemandangan di depannya menghilang dalam sekejap. Apa yang muncul kembali di depannya adalah leluhur berdarah yang menjilati bibirnya, dan sepertinya mengatakan bahwa potongan daging ini tidak boleh disia-siakan. Terjebak. Tetapi di bawah tamparan yang ditampar Bai Guanxing di bagian belakang kepalanya, leluhur bayi berdarah itu akhirnya menahan diri, tertawa dan mengakui kesalahannya. Ini, yang mati beristirahat dalam damai, yang mati beristirahat dalam damai. Kaisar naga ini sangat menyedihkan. Semuanya hancur berkeping-keping, dan bahkan tulang punggungnya hancur. Ini, bahkan jika ada mayat utuh. Meskipun leluhur bayi darah berharap dia bisa minum beberapa teguk darah naga untuk seluruh mayat, ide ini sangat realistis. Bagian paling kejam dari tanah pemakaman naga adalah runtuhnya jalan utama, dan sulit bagi banyak orang kuat dari 10 protos besar untuk meninggalkan bahkan seluruh mayat. Dan jika seluruh tubuh tertinggal, maka selain mengambilnya kembali untuk dimakamkan, tulang naga, sayap phoenix, kulit harimau putih, dan cangkang basal semuanya dapat disempurnakan menjadi harta karun. Terlepas dari hal-hal lain, jika tulang-tulang tanah pemakaman naga diambil kembali dan digantikan oleh ras manusia yang sekarang membusuk menjadi sampah, itu akan cukup untuk melahirkan sejumlah besar orang kuat. Bahkan jika tulang orang kuat yang mati di tanah pemakaman naga dapat dibawa kembali, leluhur bayi darah percaya bahwa selama Tuan Bai bersedia keluar dan memurnikan semua tulang menjadi harta, maka itu akan cukup bagi orang-orang untuk membuat tim yang tidak kalah dengan kaisar saat ini. Tentara klan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga dalam pertempuran tanah pemakaman naga dapat dikatakan sebagai elit terakhir yang dapat dikirim oleh pengadilan surgawi naga sejati. Leluhur bayi berdarah itu kejam. Dia tidak mempertimbangkan rasa hormat terhadap tulang dan roh kepahlawanan, tetapi dia juga sangat pragmatis. Tulang-tulang itu hanya bisa dikubur agar keturunan menangis di kuburan. Tetapi jika mereka disempurnakan menjadi harta, maka mereka akan benar-benar memberkati keturunannya. Nenek moyang bayi darah menolak keinginannya untuk darah naga dan melumpuhkan Long Yi. Bayi ini tidak buruk. Saya tidak punya niat lain. Saya bisa melatihnya lagi.
bukankah itu menjadi bayi kita? Leluhur bayi darah berbicara dengan sangat lugas, tetapi tampaknya lebih baik daripada semua orang yang tinggal di tempat. Jin Ruyan juga sangat setuju dengan ini. Harta yang dapat menjebak dan membunuh Kaisar Naga sangat langka. Dapat dikatakan bahwa di antara 10.000 ras, naga sejati memang kumpulan yang menakjubkan. Apakah itu kekuatan, darah, dan kekuatan, itu adalah yang teratas. Mungkin dibandingkan dengan satu aspek, ada ras yang sedikit bisa melampaui naga asli. Misalnya, kekuatan pertahanan basal harus melampaui naga asli, dan bakat alami klan Bais juga akan sedikit melampaui naga asli. Tetapi jika kekuatan, tubuh Dao, kekuatan ilahi, persepsi Dao, bakat, kekuatan darah, semua faktor yang berdampak pada kekuatan ini digabungkan, maka naga sejati harus berada di atas. Tidak mudah untuk mengalahkan naga asli, dan bahkan lebih sulit untuk menciptakan harta karun yang menjebak dan membunuh naga asli. Jin Ruyan juga percaya bahwa hanya dengan metode Tuan Bai, dia menerima alat pemadam naga ini, memperbaiki dan menyempurnakannya lagi, dan itu adalah harta karun tertinggi lagi. Bai Guanxing perlahan mengangkat telapak tangannya, membelai Milon Yi, yang masih memancarkan sisa cahaya, dan melihat ujung jarinya lewat, seolah menyeka debu, dan pola dao yang tidak jelas yang disentuh oleh ujung jari itu langsung terhapus. Aku mengenali pola ini. Ini adalah pola kaisar dari Kaisar Iblis Jin Lian. Leluhur bayi darah terkejut sejenak, seolah mengingat hal-hal lama. Lian Yao Mas. Seorang murid. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Matanya sedikit bergetar. Dia tidak tahu Kaisar Iblis Jin Lian, dan instrumen pembunuh naga yang dibuat oleh Kaisar Iblis Jin Lian bisa membunuh seorang Kaisar Naga. Tapi Kaisar Iblis Jin Lian tidak bisa lepas dari kematiannya dalam bencana itu. Dia dicabik-cabik oleh orang-orang kuat dari klan Macan Putih, dan kematiannya tidak lebih baik dari ini. Tentu saja, Qin Yichen ini tidak tahu, tapi dia tahu di mana Liao Shu ada. Nenek moyang panen penyihir emas. Dengan kata lain, upacara pemadaman naga adalah harta karun yang diciptakan oleh para murid penyihir leluhur. Ini sangat jauh bagi Qin Yichen, dan dapat dibayangkan bahwa orang-orang kuat yang terlibat dalam bencana itu setingkat. Tetapi untuk Bai Guanxing, itu sangat akrab. Terlihat jelas, dia berdiri di tempat naga itu dikuburkan, seolah-olah kembali ke masa lalu. Lengan ilahi Bai Guanxing yang ganas bergetar, dan langsung merobek kolom yang hampir runtuh oleh Kaisar Naga, meledak terbuka. Biarkan Kaisar Naga ini beristirahat dengan tenang. Desahan Bai Guanxing tampak lemah. Itu adalah desahan darah yang menetes di dalam hatinya. Dia bisa mengenali siapa yang membangun pembasmi naga. Jadi tentu saja dia juga mengenali Kaisar Naga yang terjebak dan terbunuh.